Oke, Shavuot Khaverim semua, Hak Hanukkah Sameach. Hak Sameach. Saat ini matahari sudah terbenam dan kita akan sebentar lagi menyalakan lilin Hanukkah yang disebut Hanukkah. Tapi sebelumnya mari kita bangkit berdiri sebentar untuk kita memulai ibadah kita. Kita berdoa sebentar. Kita berdoa sebentar. Avinu Malkenu, Bapa kami, Raja kami, terima kasih untuk hari raya Hanukkah ini, Abah, di mana kita berkumpul bersama-sama, bersukacita bersama-sama untuk merayakan hari pentahbisan Bait Suci. Kami semua percaya bahwa Bait Suci-Mu nanti akan berdiri kembali di kota Yerusalem dan akan ditahbiskan kembali, dan kami merindukan momen-momen ini, Bapak. Kami mengundang sekinah-Mu untuk menetap di hati kami semua, dan biar Engkau sendiri, Bapak, yang memancarkan terang untuk kami semua, sehingga terang-Mu boleh memancar di tengah-tengah kami dan di luar. Di dalam nama Masiah Yesus kita sama-sama katakan, amin. Oke, slide selanjutnya, jujur boleh duduk. Sebelum kita memulai melakukan mitzvah, kita biasanya mengucapkan suatu berkat. Kita ucapkan sama-sama berkat ini yang disebut sebagai Lesem Yichud. Kita baca sama-sama. Lesem Yichud Kutsa Prihu Ushinte Bidhilu Urhimu Layachetsem Yudke Bevavke Yihuda Shelmi Beshem Kol Israel, yang artinya untuk penyatuan Hashem dengan sekinahnya dalam rasa takut dan juga dalam kasih untuk menyatukan nama Yud-He dengan Vav-He di dalam perfect unity, di dalam kesatuan yang utuh, yang kokoh, ya, di dalam nama seluruh Israel. Kita sama-sama katakan, amin. Nah, sekarang matahari sudah terbenam, kita akan nyalakan dulu lilin syamasnya. Siapa yang mau nyalakan? Silakan. Atau saya aja? Oke, saya nyalakan dulu syamasnya ya. Yang di tengah ini disebut sebagai syamas, artinya adalah sang terang itu sendiri. Karena ini hari pertama, kita selalu mulai untuk menyalakan dari Khaverim, dari pandangan Khaverim itu harus dari kanan ke kiri. Karena huruf Ibrani itu dimulai juga ditulis dari kanan ke kiri. Ini syamas yang adalah terang itu sendiri, kita nyalakan. Dan minimum harus dinyalakan minimum setengah jam, atau paling tidak nyalain sampai habis. Setelah menyala, kita ucapkan berkatnya yang disebut sebagai Hadlakat Nerot. Mari kita nyanyikan sama-sama. Bisa musiknya atau Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kitzanu mitzvotav
Persivanu, Epalikne, Sheratu, Amin. Artinya, berkatilah Engkau Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan yang telah memberitakan kami untuk menyalakan terang dari Hanukkah. Kita sama-sama katakan, Amin. Next slide. Tadi berkat yang pertama itu adalah berkat yang dilakukan oleh seluruh pemeluk agama Yahudi, Judaisme, baik itu Ortodoks, Konservatif, Reform, Mesianik. Kita sebagai praktisi Mesianik, kita mengucapkan berkat nomor 2. Kita baca sama-sama. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu chagim ukot umoadim besimcha likvot Yeshua Masih Adonai, or haolam. Amin. Artinya, diberkatilah Engkau Hashem, Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan kepada kami hari raya, tradisi, dan musim yang penuh dengan kegembiraan untuk kemuliaan Adon kita, Tuhan kita, yaitu Yeshua HaMashiach, terang dunia ini. Kita sama-sama katakan, Amin. Next slide. Berkat berikutnya disebut sebagai Seasa Nisim. Setelah mengucapkan berkat yang pertama, Hadlakat Nerot tadi, ya, yang pertama ini, Hadlakat Nerot, maka berkat selanjutnya disebut Seasa Nisim, yang artinya Dia yang telah membuat mujizat plural, mujizat banyak mujizat kepada bapak-bapak leluhur kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Seasa nisim avoteinu, Ayamin, Amen, Basman Vase, Amin. Nanti dalam bahasa Indonesia, diberkatilah Engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah membuat banyak mujizat kepada bapak-bapak leluhur kami pada hari-hari itu, pada saat ini yang kita rayakan ini. Kita sama-sama katakan, Amin. Berkat selanjutnya yang disebut sebagai Seheheanu, ini diucapkan pada hari pertama saja. Ya, pada hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ke-8 kita tidak mengucapkan Seheheanu. Ya, hanya untuk hari pertama aja, karena untuk menandakan sukacita kita atas terang itu. Kita sama-sama nyanyikan lagi. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Seheheanu ve'kiemanu ve'higianu lasman hase. Amin. Artinya dalam bahasa Indonesia, diberkatilah Engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah membuat kami tetap hidup, dan yang telah mempertahankan kami, dan yang telah membawa kami ke saat-saat yang spesial, yang khusus ini. Kita sama-sama katakan, Amin. Slide selanjutnya, Ma'ozur.
tangan boleh bersuka cita. Aosu Yesu Adi, Letana Esamera, di convertenti lati, Santo Dani Samera, Metina Pena Dea, Nizar Hametena, Ale Conte Tifua, Anuka Amistea, Ale Conte Tifua, Anuka Amistea. Sekali lagi. Aosu Yesu Adi, Lekana Esamera, di convertenti lati, Santo Dani Samera, Letena Prima Dea, Nizar Hametena, Ale Conte Tifua, Anuka Amistea, Ale Conte Tifua, Anuka Amistea. Sekali lagi. Aosu Yesu Adi, Lekana Esamera, di convertenti lati, Santo Dani Samera, Letena Prima Dea, Nizar Hametena, Ale Conte Tifua, Anuka Amistea, Anuka Amistea, Aosu Yesu Adi, Letana Esamera, di convertenti lati, Santo Dani Samera, Letena Prima Dea, Nizar Hametena, Ale Conte Tifua, Anuka Amistea, Ale Conte Tifua, Anuka Amistea, Anuka Amistea, Anuka Amistea. Haleluya. Saya bacakan artinya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Almighty stronghold, O mark of my salvation. Artinya, Dia yang maha perkasa, sumber keselamatanku. To praise you is a delight. Menyemujimu adalah kesenanganku. Restore my house of prayer. Pulihkan bait sucimu. And there we will bring a thanksgiving offering. Dan di sanalah di bait suci itu nanti kita akan membawa korban-korban ucapan terima kasih. When you will have prepared the slaughter for the blaspheming book, ketika engkau akan mempersiapkan korban-korban atau yang korban-korban dari musuh-musuh yang sudah menajiskan lawan-lawanmu. Then I shall complete with a song of hymn. Dan nanti saya akan menyanyikan lagu-lagu puji-pujian untuk mendedikasikan altar di bait suci yang nanti akan berdiri kembali. Haleluya, Kafirin. Dan selanjutnya Hanerot Halalu. Tunggu, kita baca dulu berkatnya, nanti kita nyanyikan lagunya. Kita baca sama-sama dulu. Hanerot Halalu anaknu madlikin al-hanishim, ve'al-hanli plahot, ve'al-hate su'ot, ve'al-hamil hamot, she'asita labotenu bayamim hahem, basman hazeh, al-yede kohanecha ha-kedoshim, ve'kol shemonat yeme Chanukah Hanerot Halalu kodeshem,
Ve'ein lanu reshut bihis tamesh behem ela lir otan bilfat kadel lehodot kul halel. Lesimcha hagadol anisecha ve'al nifle otecha ve'al Yeshua techa. Kita sama-sama katakan amin. Artinya dalam bahasa Indonesia, we kindle this light to commemorate. Kita menyalakan lilin ini untuk memperingati mujizat-mujizat, kebesaran-kebesaran, dan keselamatan-keselamatan yang sudah Hashem lakukan kepada bapak-bapak leluhur kita. Pada saat itu, di waktu sekarang ini, melalui imam-imam besarmu yang kudus, dan juga selama 8 hari raya Hanukkah ini, lilin-lilin ini adalah terang, lilin-lilin ini adalah kudus. Dan kita tidak diizinkan untuk memakai lilin-lilin ini untuk manfaat, untuk kepentingan yang lain, tetapi hanya untuk hari raya Hanukkah ini. In order to offer thanks, untuk mengucapkan rasa syukur kita, terima kasih kita, dan puji-pujian kita to your great name, untuk namamu, kepada namamu yang besar, karena mujizat-mujizatmu yang sudah engkau lakukan, dan kebesaran-kebesaranmu yang sudah engkau tunjukkan, dan keselamatanmu, Yeshua Techa, yang sudah engkau berikan. Dalam nama Masiah Yeshua, kita sama-sama katakan, amin. Silakan Hanero Halalu lagunya. Next slide. Silakan duduk, Hafirin. Jadi itulah sedikit sidur singkat tentang Hari Raya Hanukkah. Kita ucapkan semua ke Hafirin semua, Hak Hanukkah Sameach, Hak Hanukkah Sameach. Kemudian saya akan berikan siur sedikit saja tentang Hanukkah. Hanya ada beberapa slide, nggak panjang, tapi setelah itu nanti kita akan melanjutkan dengan makan malam. Oke, slide yang pertama ini. Selama 8 hari perayaan Hari Raya Hanukkah, kita menyalakan 36 lilin total dari hari pertama sampai hari ke-8. Hari pertama kita menyalakan 1 lilin, hari kedua 2 lilin, hari ketiga 3, dan seterusnya sampai hari ke-8 kita menyalakan 8 lilin. Jadi kalau Hafirin lihat,
kita menyalakannya melalui syamash. Syamash ini adalah sumber terang. Kemudian kita akan menyalakan satu persatu dari sebelah kanan, terus sampai hari ke-8. Sehingga gambarnya seperti yang di atas. Hari pertama 1, hari kedua 2, total ada 36 lilin. Angka 36 ini mempunyai makna yang kita akan gali bersama-sama, makna yang luar biasa. Next slide. Mujizat Hanukkah ini, ya, yang minyak untuk menorah itu yang harusnya bisa menyala untuk 8 hari, persediaan untuk 1 hari, tapi bisa menyala terus selama 8 hari, itu mujizatnya. Itu terjadi pada tahun kalender Yahudi, pada tahun 3597, itu sudah penciptaan. Kalau kita jadikan abad, itu adalah abad ke-36, angka 36 lagi, setelah penciptaan. Jadi ada makna khusus tentang angka 36. Next slide. Kata or atau terang itu adalah kata ke-25 di dalam Torah untuk menunjukkan tentang terang Hanukkah yang terjadi pada tanggal 25 bulan Kislev. Saat matahari terbenam hari ini, kita masuk tanggal 25 bulan Kislev, ya, karena pergantian kalender di dalam pola pikir Yahudi itu terjadi pada saat matahari terbenam. Mari kita hitung sama-sama. Sefer Bereshit pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kata or itu atau terang itu adalah kata ke-25. Kalau kabarin mau itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat pertama, ayat ke-1 ada 7 kata. Ayat kedua 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Or, terang. Jadi, percaya nggak percaya, terang itu nyata pada tanggal 25 bulan Kislev. Next slide. Di Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 di situ dikatakan Vayomer Elohim yehi or va yehi or. Dan Elohim berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Ayat yang keempat, dan Elohim melihat terang itu, dan terang itu adalah baik. Dan Elohim memisahkan terang itu dari gelap. Ayat 5. Dan Elohim menyebut terang itu sebagai siang, dan kegelapan itu sebagai malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah Yom Echad, hari pertama. Next slide. Sesuai penjelasan dari Talmud Babilonia, Traktat Chagiga 12a, di situ dikatakan, the light which the Holy One, blessed be He, created on the first day, terang yang Hashem ciptakan pada hari pertama, balik ke slide sebelumnya, di ayat 3 itu, jadilah terang, dan terang itu jadi. Next slide. Terang itu bisa terlihat dari ujung tata surya sampai ke ujung tata surya yang lain. Jadi benar-benar kekuatan terang itu sangat terang sekali, sehingga tidak ada kegelapan sama sekali. Jadi seluruh alam semesta ini penuh dengan terangnya. Itu penjelasan dari Chagiga 12a. Chagiga itu adalah nama traktat di dalam Talmud, ya, tentang hari-hari raya. Hari raya Chagiga, dari kata Chag. Slide berikutnya. Di Midras Rabbah, di Vayikra Rabbah,
pasal 11 ayat 7 di situ dikatakan, the light that Hashem revealed into the world was through concealment. Terang yang Hashem berikan itu melalui tahapan-tahapan, melalui lapisan-lapisan, melalui yang disebut sebagai namanya kontraksi dari terang yang tidak terukur itu. Terang ini unik. Sesuai Chazal tadi di Talmud Chagiga, bahwa terang itu memancar dari ujung tata surya sampai ke tata surya yang lain. Di Midrash Rabbah 11 ayat 7, the light which the Holy One, blessed be He, created on the first day, terang yang Hashem ciptakan. Sebenarnya terjemahan bahasa Inggris kurang tepat, karena memakai kata created seperti diciptakan, tetapi sebenarnya kata yang tepat adalah transform. Terang yang Hashem transformasikan, yang Hashem ubahkan ya, pada hari pertama itu bisa menerangi ujung alam semesta sampai ke ujung alam semesta yang lain. Kata Ibrani terang dalam bahasa kata Ibrani-nya adalah or, gematrianya adalah 207. Ini sama dengan kata Ein Sof, infinity, bukan Infinity War Avengers ya, tapi infinity. Maksudnya dia yang tidak terukur. Infinity itu artinya dia yang tidak dapat tidak dibatasi oleh apapun. Itulah sesembahan kita, itulah Hashem. Terang itu jangan dilihat seperti Khaveri melihat lampu gitu, bukan. Terang itu adalah seperti kalau di film kartun itu saya memakai bahasa anthropomologi, yaitu memanusiakan. Karena kita manusia, karena kita manusia, kita bisa mengerti melalui bahasa manusia, anthropomologi. Jadi terang itu adalah seperti kalau kita di film kartun itu seperti mendapatkan hikmat. Kalau di film kartun kan dapat terang, ada lampu gitu, ting gitu muncul. Itulah yang disebut terang, yaitu hikmat. Dalam bahasa Ibrani adalah chokmah. Sebelumnya adalah Ein Sof, yaitu crown, mahkota, keter. Next slide. Di dalam Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah pasal 11 ayat 2, di sini dikatakan, Rabbi Levi berkata atas nama Rabbi Ben Nezira, terang yang ada pertama di Kejadian 1 ayat 3 itu menyala selama 36 jam. 12 jam menyala pada Erev Shabbat, yaitu Jumat. Dari Jumat pagi sampai matahari terbenam. 12 jam berikutnya, dari Jumat malam sampai Sabtu pagi. 12 jam berikutnya, dari hari Sabtu pagi, terus menyala sampai Sabtu sore matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, Sabat selesai, Havdalah, kegelapan itu muncul, dan Adam merasa takut. Jadi Adam berdosa pada saat menjelang akhir dari Sabat. Adam ketakutan. Itu penjelasan dari Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, pasal 11 ayat 2. 36 jam terang itu menyala. Next slide. Seperti tadi saya katakan bahwa terang itu tidak diciptakan, tapi dibentuk, artinya ditransform. Terang yang dibicarakan, yang disebut sebagai diciptakan, sebenarnya adalah dibentuk form. Dalam bahasa Inggrisnya form, artinya dalam bahasa Indonesia dibentuk. Kitab Yesaya menjelaskan bahwa terang itu bukan diciptakan, tapi terang itu memang sudah ada, cuman dinyatakan melalui concealment, melalui lapisan-lapisan. Kayak seperti kita mengupas bawang, ada lapisan. Terang itu seperti itu, satu persatu. Yesaya 45 ayat 7 disitu katakan,
Yotzer or uvore chosech. Hashem lah yang membentuk Yotzer, membentuk terang, dan menciptakan kegelapan. Kegelapan itu diciptakan. Terang itu nggak diciptakan. Terang itu sudah ada. Itu sebabnya memakai kata Ibrani, Yotzer. Ya. Jadi artinya terang itu memang sudah ada, cuman Hashem membentuk itu supaya terang itu bisa diterima. Ibaratnya ilustrasinya misalnya sumber listrik. Katakanlah sumber listriknya 50.000 volt. Mau ditransfer ke rumah, itu perlu concealment, perlu namanya stabilizer, menurunkan tegangan supaya rumah itu bisa menerima terang itu, listrik itu. Kalau misalnya rumah itu menerima tegangan yang sangat besar, rumah itu hancur, kebakar. Nah, Hashem pun seperti itu. Dia harus mengkonsil, mengurangi kekuatannya, terangnya itu, supaya ciptaannya itu bisa menikmati terang itu. Itu artinya, melalui I form the light, Yotzer or. Ada pertanyaan? Itulah terang yang kita rayakan sekarang ini, melalui concealment. Next slide. Di dalam buku Bahir yang dibuat oleh Rabbi Aryeh Kaplan, di situ dikatakan bahwa ada perbedaan antara kata bara, menciptakan, dan kata yatsar, atau membentuk. Bara itu artinya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, menjadi ada, itu artinya menciptakan. Misalnya, Kejadian 1 ayat 1. Ya. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya diciptakan Elohim. Itu terjemahan literalnya sebenarnya. Siapa yang menciptakan Elohim? Pada mulanya. Yang pada mulanya itu yang menciptakan Elohim. Sebenarnya teksnya mengatakan seperti itu. Tapi jangan sampai saya dilempar batu hanya gara-gara menerjemahkan hal itu secara literal. Karena akan sangat kaget kalau orang-orang mendengar kalimat itu. Jadi bara itu artinya adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah yang pada mulanya itu memang ada, yaitu Ein Sof. Kalimat kata yatsar itu merujuk kepada sesuatu yang sudah ada, already in existence. Sudah ada dari awal, itu yang sudah ada. Dia tidak dibatasi oleh apapun. The concept of creation means something from nothing. Kalau kita menerjemahkan kata menciptakan, artinya ia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Sedangkan formation, formasi, itu artinya dari sesuatu diubah menjadi sesuatu. Misalnya tadi saya ilustrasikan dari tegangan listrik 50.000 volt, diturunkan menjadi 2.200 volt, ya sudah ada memang, cuman kekuatannya diturunkan. Itu artinya formasi, formation. Makanya ada buku yang namanya Sefer Yatsar, The Book of Formation. Itu menjelaskan tentang concealment-concealment-nya Hashem di berbagai lapisan. Darkness, kegelapan, di lain pihak, adalah sebenarnya completely novel concept. Itu adalah sebuah buku novel. Kegelapan itu sebenarnya adalah sebuah konsep aja. Dan nggak ada hubungannya dengan Hashem. Itu sebabnya Yesaya 45 ayat 7 tadi memakai kata diciptakan kegelapan. Nggak ada hubungannya dengan Hashem. Dari memakai kata bara, artinya dibuat sesuatu dari yang nggak ada. Kegelapan itu dulunya nggak ada. Tapi sengaja Hashem ciptakan jadi ada. Itu bara. All creation was originally filled with the light of the infinite being. Pada mulanya, seluruh ciptaan Hashem di alam semesta ini, bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta ini penuh dengan terangnya Hashem. Itu sebabnya darkness, kegelapan,
which is the restraint and constriction of this light, was something completely novel. Itu sebabnya kegelapan itu yang artinya adalah didefinisikan sebagai terbatasnya terang, itu adalah hanya sesuatu novel, cerita belaka. It is for this reason the word created is used. Itu sebabnya kata bara itu dipakai untuk menjelaskan bahwa kegelapan itu memang sengaja Hashem ciptakan. Kejahatan itu memang sengaja Hashem ciptakan. The thread of light that entered this darkness of the vacated space, however, had its original in the original infinite light, and is therefore said to be form. Itu sebabnya ketika Hashem menciptakan kegelapan, butuh space, butuh tempat, mau ditaruh di mana ini kegelapan ini? Di dalam infinite light ini. Itu sebabnya, ya, buat Khaverim yang mengerti tentang rahasia ini, tidak perlu takut terhadap yang namanya kegelapan, kejahatan, karena kalau kita mempunyai pemahaman yang kuat, semuanya ini ada di bawah kontrolnya Hashem. Hashem yang mengendalikan semua ini. Hashem yang membuat matahari terbenam sehingga kegelapan itu datang. Itu sebabnya ketika matahari terbenam, kita mengucap syukur, Baruch Hashem, matahari sudah terbenam. Matahari terbit lagi, kita mengucap juga Baruch Hashem, Birkat Hasakha. Hashem yang mengatur semua ini. Coba Khaverim berpikir, kok matahari bisa tetap ada di ufuknya seperti itu, tapi nggak jatuh ya? Kok matahari nggak pernah bertuburkan ya dengan bintang-bintang yang lainnya? Ahli matematika yang paling jenius adalah Hashem itu sendiri. Next slide. Terang yang kita bahas tadi di Kejadian 1 ayat 3 itu disebut sebagai terang yang tersembunyi. Karena memang sengaja Hashem sembunyikan. Kalau Khaverim rutin mengikuti pembahasan parasha, kita akan tahu sosok the hidden one ini, sosok yang tersembunyi ini siapa? Sar Hapanim itu, Metatron, yang namanya adalah Yeshua. Seperti ambil contoh, ketika Yakov bergumul dengan malaikat di tepi sungai Yabok. Yakov bertanya, siapa namamu? Mengapa malaikat itu menjawab, mengapa kamu menanyakan nama saya? Disembunyikan namanya. Kemudian di lain cerita, di lain buku, di kitab Hakim-Hakim, Manoah berjumpa dengan malaikat Hashem. Manoah bertanya, siapa namamu? Kemudian dijawab oleh malaikat itu, mengapa kamu menanyakan nama saya? Bukankah nama saya itu sesuatu yang tersembunyi, yang luar biasa, yang wonderful. Kemudian di Yesaya, bahwa namanya disebut sebagai, tadi kita bahas, Pele, dia yang wonderful, dia yang tersembunyi. Terang itu, Or Haganus itu. Nah, di sini, di Midrash Rabbah dikatakan, it was taught, diajarkan, the light which was formed in the 6 days of creation cannot illumine by day. Terang yang dibentuk, memakai kata dibentuk, karena memang terang itu sudah ada sejak semulanya. Sebelum ada ruang dan waktu, terang itu memang sudah ada. Terang yang ada itu ya tidak bisa memancar pada siang hari. Karena apa? Kalau terang itu menyala pada siang hari, matahari itu nggak ada artinya. Terang itu sangat-sangat terang. Nah, sekarang pertanyaan, di mana terang itu sekarang? Then where is it? Di mana terang itu sekarang? Midrash Rabbah mengatakan, Hashem sengaja menyembunyikan terang itu sampai ke Mesianic era, kedatangan Masiah. Seperti dikatakan di Yesaya 30 ayat 26. Moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold, 7 kali lipat.
as the light of the 7 days. Yesaya 30 ayat 20. Pada saat hari kedatangan Masiah nanti, bulan akan terang sekali seperti matahari, dan matahari akan 7 kali lipat terangnya, dan itulah saat kedatangan Masiah. Itu penjelasan Khazal di dalam Midrash. Next slide. Dan kita tahu siapa terang itu. Di dalam di dalam kitab Wahyu, dalam bahasa Ibrani adalah Kitab Galut, Wahyu 21 ayat 23 di situ dikatakan, dan kota itu tidak perlu matahari. Ini setelah langit dan bumi itu lenyap ya, setelah langit dan bumi ini dihancurkan. Nggak perlu di Yerusalem baru nanti nggak perlu ada matahari. Ini di luar ruang dan waktu. Tidak perlu lagi matahari, tidak perlu lagi ada bulan yang memancar. Nah, kita berpikir dulu. Matahari, bulan itu adalah indikator untuk menentukan jam, waktu. Kaveri bisa bayangkan kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan, berarti nggak ada waktu lagi. Itu sebabnya di sini dikatakan, ini saya jelaskan, ini di luar ruang dan waktu konsep ini. Wahyu 21 ayat 23. Lalu terang itu siapa kalau nggak ada matahari? Kita dapat terang itu dari mana? Tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh dari mana? Tumbuh-tumbuhan itu memerlukan proses yang namanya fotosintesa. Mengubah klorofil, zat hijau daun itu menjadi energi. Dan itu membutuhkan energi matahari. Fotosintesa. Untuk mengubah klorofil jadi energi. Dari mana terang itu dapat? Didapatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Kemuliaan Hashem lah, kavod Hashem yang memancar, dan itu adalah menorah, seperti di bait suci menorah, dan itu adalah domba, anak domba, Sheh. Itu dikatakan di Keluaran 12 ayat 3, Yesaya 53 ayat 7, Yesaya 24 ayat 23, Yesaya 60 ayat 19. Jadi, kalau misalnya saya ambil contoh, kedokteran sekarang sudah mempunyai pengobatan sinar laser. Itu terang. Dan itu menyembuhkan. Kemudian pengobatan dengan memakai sinar apapun itu, sinar gamma, sinar X-ray, segala macam itu terang, ada energinya. Itu nggak seberapa dibandingkan terang Hashem. Jadi kalau Kaveri punya kelemahan tubuh, sakit penyakit, dengan kalau Hashem mengizinkan terang yang melanda Anda sendiri, melanda Kaverin sendiri, itu akan menyembuhkan. Sinar segala macam, sinar gamma, sinar X-ray, sinar ultraviolet, sinar laser, dan segala macam itu hanya sinar-sinar yang tidak sebanding dengan Orhaganus itu. Next slide. Sekarang Kaveri mempunyai terang. When have you ignited the soul? Kapan Kaveri bisa menyalakan neshamanya Kaveri? Jawabannya, when that soul ignites others. Ketika neshama Haverim itu menyalakan neshamot plural orang-orang lain. Itu yang artinya Hari Raya Hanukkah. Menyalakan terang pada yang lain sampai nanti hari ke-8. Angka 8, tadi selain dari Pele Yoketz El Gibor Avi Atsar Shalom, yang merujuk pada Yeshua, itu Masiah, angka 8 itu juga disunat hari ke-8. Seminggu itu sebenarnya ada berapa hari? 7 hari. Tapi kenapa ada istilah hari ke-8? Itu hari di luar ruang dan waktu. Kekekalan. Jadi, tujuan kita melihat ke dimensi di luar ruang dan waktu. Hari ke-8. 8 hari Hanukkah. Target kita tuh adalah bukan di dalam ruang dan waktu sekarang ini, tapi
di olam haba, bahasa Ibrani, di luar ruang dan waktu. Itulah dunia neshama. Itu yang kita kejar. Karena tubuh kita itu hanyalah debu. From dust to dust. Tubuh kita akan kembali jadi debu, nggak ada artinya apa-apa. Tapi neshama haverim itulah yang bisa menembus dimensi dunia ruang dan waktu dan masuk ke dunianya neshama. Itu yang perlu haverim asa dengan cara belajar Torah. Next slide. Seperti dikatakan di Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Dulu kamu dalam kegelapan. Khoseh, kegelapan. Khoseh itu kegelapan. Tetapi sekarang kamu ada di dalam di dalam terangnya, di dalam Hashem. Virzich, ini Yiddish. Ya. Virzich, comfort in your derech as yeladim of Haor. Jadi kamu semua sebenarnya adalah anak-anak terang. Slide sebelumnya, Jo. Yang artinya, Haverim harus menjadi ambasador. Haverim harus menjadi duta besar yang bisa menyalakan orang lain. Membuat neshama orang lain itu menyala-nyala sparknya. Jadi, Haverim itu adalah duta besar, utusan Hashem. Haverim itu adalah seperti syamas itu sendiri yang harus menyala untuk lilin-lilin yang lain. Next slide. Ayat 9. For the ki pri haor, buah-buah dari terang, pri itu adalah buah, buah-buah dari terang, for the pri haor, ada 3. Chesed, belas kasihan. Chesed itu berkaitan dengan gemilut chesed, dipraktekkan belas kasihan. Oh, keluarga saya masih imannya belum percaya seperti saya, berikan belas kasihan. Jangan hakimi, tunjukkan rasa belas kasihan. Tunjukkan grace. Orang yang belajar Torah, grace-nya harus semakin besar. Orang yang belajar Torah, belas kasihannya harus semakin besar. Yang kedua, buah-buah dari terang adalah zedek. Zedek itu adalah righteous, orang benar. Zadik. Artinya, di dalam Torah ada kalimat zedek, zedek tirdof. Kebenaran itulah yang harus kamu kejar. Walaupun kamu nggak mungkin saya bisa sempurna jadi orang benar, nggak mungkin. Hashem tahu kok. Kita itu cuma debu. Kita nggak mungkin sempurna 100%, tapi Hashem memampukan kita. Pada saat kita melakukan yang satu mitzvah saja, Hashem memperhitungkan itu seperti melakukan semua. Itu prinsip belas kasihannya Hashem. Jadi pertama chesed, kedua zedek. Bagaimana kita bisa menjadi orang benar pada saat kita melakukan mitzvah di dalam Torah. Karena itu berkatnya, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemitzvotav. Engkau sudah menguduskan kami dengan perintah-perintah. Tanpa Torah kita tidak bisa dikuduskan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah emet. Buah-buah dari terang adalah emet, true. Artinya, kita harus berbicara benar. Kita harus mengucapkan kata-kata yang benar. Perbuatan kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Responsible, accountable. Ya, Haverim harus bisa bertanggung jawab. Itu ciri-ciri orang anak-anak terang. Dan itu slide terakhir. Ya, semoga di hari raya Hanukkah ini kita sukacita kita semakin melimpah karena saya menunjukkan terangnya kepada kita, ya. Dan praktekkan 3 tadi, chesed, zedek, emet. Itu saja Pak Erin. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan nanti setelah makan malam.
Dan saya ucapkan Hanukkah Sameach untuk KBRIM semua dan untuk KBRIM semua di